Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf sebagai instrumen finansial Islam. Di sini ada beberapa yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu wakaf uang dalam perspektif Islam. Jadi wakaf uang ini belum banyak diketahui oleh orang. Bahkan ada juga yang mengetahui tetapi memandang wakaf uang ini tidak dibolehkan. Pada tahun 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Dari situ wakaf uang mulai dikenal dan diperhatikan, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga tentang peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berisikan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang antara lain membahas tentang wakaf uang dan juga peraturan perundang-undangan tentang perwakafan. Jadi dalam catatan sejarah Islam itu sebenarnya wakaf uang sudah ada sejak awal abad kedua Hijriah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonia yang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dijelaskan bahwa Imam Al-Zuhri, seorang ulama terkemuka, menjadikan uang tersebut jadi modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya. Meskipun wakaf uang itu sudah dipraktikkan sejak abad kedua Hijriah, akan tetapi masih ada perdebatan antara 4 mazhab. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Jadi pendapat yang membolehkan yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum ditetapkan berdasarkan urf atau kebiasaan, mempunyai kekuatan yang sama dengan nas. Adapun dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi yaitu yang artinya apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin maka dipandang baik pula oleh Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah buruk. Adapun cara mewakafkan menurut mazhab Hanafi yaitu dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf. Sedangkan menurut mazhab Maliki boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini dapat penjelasan dalam kitab Al-Mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang, yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya, uang yang diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut. Adapun mazhab yang tidak membolehkan yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan itu harus kekal. Sedangkan menurut mazhab Hambali tidak memperbolehkan karena uang akan lenyap apabila dibelanjakan dan tidak ada wujudnya. Dari pendapat tersebut nampak melarang wakaf uang dengan alasan uang yang diwakafkan akan lenyap atau akan hilang, tidak ada wujudnya. Menurutnya harta benda yang diwakafkan itu tidak boleh hilang ataupun lenyap, sesuai petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, yaitu tahanlah asalnya pokok harta yang diwakafkan itu dan sedekahkanlah hasilnya. Yang kedua yaitu manajemen investasi wakaf uang. Dalam peraturan pemerintah
nomor 46 tahun 2006, pasal 4 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk LKS atau instrumen keuangan syariah. Semua investasi melalui LKS atau instrumen keuangan syariah dan sektor real harus dijamin dengan ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank syariah jaminkan melalui lembaga penjamin simpanan, dan investasi di luar bank syariah dijaminkan melalui asuransi syariah. Jadi yang pertama itu investasi sektor real. Jadi di sini pengelola wakaf dapat menyalurkan wakaf untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema mudharabah, dan untuk investasi dengan skema murabahah dan musyarakah harus ada asuransi penjamin. Harus ada penjamin investasi itu. Jadi penjamin ini berfungsi untuk ketika terjadi kemungkinan kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap. Sedangkan investasi melalui bank syariah, wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model wadiah atau dana titipan. Adapun dalam model ini berlaku ketentuan bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja dan berdasarkan kesepakatan. Juga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi dalam wadiah, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah, menyimpan dan mengelola harta wakaf dari wakif. Jadi wakif itu menyerahkan uang wakaf ke bank syariah, lalu bank syariah itu menginvestasikan uang tersebut baik melalui sektor real ataupun investasi syariah. Ada juga investasi melalui instrumen syariah lainnya seperti obligasi syariah, saham mudharabah, saham musyarakah, reksadana syariah, koperasi syariah, asuransi syariah. Nah, materi selanjutnya yaitu urgensi dan peranan wakaf uang dalam perekonomian. Negara Indonesia menjadi negara yang memiliki masyarakat muslim terbanyak di dunia. Seharusnya wakaf uang bisa berkembang pesat, namun hal tersebut kurang dikelola oleh negara dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu cara dilakukan adalah masyarakat ikut serta dalam memberdayakan wakaf uang untuk mengatasi kemiskinan. Agar wakaf uang dapat dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan kontribusi pembangunan ekonomi Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf uang adalah inovasi baru bagi sistem ekonomi Islam. Dengan wakaf uang ini, diharapkan jangkauannya lebih luas dan merata ke seluruh masyarakat. Bisa dilakukan di kalangan kaya maupun yang miskin, dibandingkan dengan model wakaf biasanya hanya dilakukan oleh kalangan kaya saja. Wakaf menjadi hal penting dalam mewujudkan sistem pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan kesejahteraan. Wakaf memiliki peran yang besar setelah zakat dalam menolong hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Maka, wakaf sekarang lebih luas peranannya, yaitu meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi harus lebih seimbang agar dapat mensejahterakan ekonomi. Ibadah dengan cara wakaf ini menumbuhkan rasa keadilan dalam ekonomi, karena wakaf memberikan harta atau benda yang disimpan dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan wakaf uang. Strategi pengembangan wakaf uang terdiri dari 4 strategi. Nah, yang pertama, menyamakan pemahaman terhadap undang-undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya antara Kemenak Republik Indonesia (BWI) dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dengan tujuan agar masing-masing lembaga memahami tugasnya dengan jelas. Nah, sebagai lembaga-lembaga yang sangat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang, belum terlihat adanya langkah nyata yang ditempuh dalam rangka sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. Nah, yang kedua, pada pembahasan mengenai persepsi masyarakat, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dapat mempengaruhi potensi wakaf uang.
Hal ini dilihat dari kebanyakan masyarakat mengetahui wakaf adalah berupa benda tidak bergerak seperti tanah, kendaraan, dan bangunan. Sehingga ketika dianjurkan untuk berwakaf, mereka menyatakan ketidakmampuannya karena tidak memiliki tanah atau bangunan yang akan diwakafkan. Yang ketiga yaitu minimnya natsir wakaf uang. LKSPBU dan BBI Provinsi Riau lebih proaktif untuk mencari natsir yang potensial, karena dengan natsir yang sudah tersertifikasi akan sangat potensial dalam meningkatkan peran mereka dalam rangka menggalang wakaf uang dari masyarakat. Nah, strategi yang keempat yaitu dengan program ini, informasi mengenai wakaf uang yang disampaikan kepada masyarakat akan sampai kepada masyarakat dengan mendapatkan ilmu yang sebenarnya mengenai wakaf uang.